Udah tua kagak punya ilmu, susah. Nggak punya ilmu, kagak punya duit, hancur ya. Jadi kalau udah tua supaya ngaji, ya hadir majelis taklim belajar untuk bekal kita. Wala maridhan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh. Sekarang saja 100.000 udah jauh beda dengan 100.000 zaman dahulu. Barokah itu ziyadatul khairil ilahi, ziyadah, bertambah. Maka arti berkah ziyadah, bukan nukson. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Saya Ustadz Zaki Mirza selalu mendoakan dan memberikan motivasi, support untuk adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di Remaja Al-Wiqayah. Terus berkiprah mengukir sejarah bangsa, memperbaiki diri kita masing-masing, menuntut ilmu supaya menjadi manusia lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu as-sadisata wal 'ishrun qila kufranun ni'mati lu'mun ay adamus syukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi wa suhbatul ahmaqi wa huwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqubhihi syu'mun ay ghairu mubarakin kama rawa at-Tabrani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil haqqa isrimil ahmaqa bikasri al-hamzati wal ra'i ay iqta wuddahu wal ma'na la tusahibhu liqubhi halatihi wali anna tibba'a saraqatun
wa qad yasriqu tab'aka minhum. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah. Di antaranya orang tua kita Bapak Haji Nasir, Ustaz Haji Musa, Ustaz Ar-Ramba, Ustaz Nur Jaya, Ustaz Haji Abdurrahman, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Imam Wahyudi, Ustaz Haji Riyadun Najihin, Ustaz Insinyur Hamsin, Ustaz Haji Murtani, Ustaz Haji Murtani, Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Haji Mehmet, dan para asatid lainnya, juga Ustaz Haji Muhammad Husin, para asatid, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembicaraan yang ke-26. Qila, ada yang mengatakan kufranun ni'mati lu'mun. Kufran mengingkari, an-ni'mati nikmat, lu'mun adalah sifat yang tercela. Adamus syukri, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, dalilun, sebagai dalil, petunjuk, tanda ala danaatin nafsi, buruknya nilai seseorang. Orang yang tidak bersyukur itu tandanya orang yang hina. Mengapa? Karena sifat dari dirinya itu tercela. Allah kasih nikmat, dia nggak bersyukur. Orang berbuat baik, dia nggak bersyukur. Itu tandanya orang itu nggak punya harga diri. Sedangkan kita diperintahkan untuk bersyukur. Tapi Allah sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Ya kan? Dalam ayat lain walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia enggak bersyukur. Padahal Allah sudah janjiin tuh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kami tambah. Begitulah tabiat manusia. Ya, kita disuruh bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kamu nanti akan kembali kepada aku. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kamu itu semuanya dari Allah. Kita waktu lahir nggak apa-apa, telanjang bulat, nggak ngerti apa-apa. Sekarang udah pada gede-gede, punya rumah, punya harta, punya bini, bahkan ada yang 2 bininya. Pada waktu lahir nggak bawa apa-apa. Nanti ketika kita mati kagak bawa apa-apa juga. Tapi nikmat yang Allah berikan pasti ditanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat itu harta. Wa fima anfaqahu, dia infakkan kemana? Nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pandai-pandailah kita bersyukur. Sebelum bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Karena kata Nabi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Manusia itu orang tua kita.
Termasuk juga orang lain yang berbuat baik kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Membalas kebaikan orang itu. Kalau kita nggak bisa balas, kita doain orang itu supaya berkah hidupnya. Itu tanda kita bersyukur kepada manusia. Tapi memang kata Allah sedikit yang bersyukur. Berapa banyak kita berbuat baik sama orang, ketika kita salah dia omongin sama dia. Ya kan? Padahal udah banyak banget tuh. Nah, makanya ingatlah kebaikan orang. Lupakan kebaikan kita. Itu caranya begitu, ya. Setiap kita berbuat baik, kita lupain. Ketika orang berbuat baik, kita ingetin supaya kita bisa bersyukur kepada manusia. Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang pertama, mulut mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, hati mengakui itu nikmat datangnya dari Allah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita nggak bersyukur, itu tandanya danaatun nafsi. Buruknya perangai orang itu. Makanya orang yang nggak pandai bersyukur itu nggak usah kita temenin, ya. Karena itu udah ketahuan tuh. Orang yang nggak pandai bersyukur itu udah ketahuan tuh, udah kagak bagus tabiatnya. Makanya dilanjutkan, wasuhbatul ahmaqi syu'mun. Berteman kepada orang ahmak. Kalau bahasa kita, ahmak itu bodoh. Padahal bukan bodoh, ya. Ahmak itu di sini dikatakan wa huwa wadhi'us syai'i fi ghairi mahallihi. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ma'al ilmi biqubhihi. Dalam keadaan dia tahu bahwa sesuatu itu jelek. Itu namanya ahmak, Pak. Jadi hampir semuanya kita ini ahmak, ya. Ya. Lebih parah daripada bodoh, ya. Mengapa? Kalau ahmak itu dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dalam keadaan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak bagus. Contoh, ya, orang yang korupsi, dia bukannya bodoh, dia tahu. Tapi dia letakkan bukan pada tempatnya. Bukan dijaga itu amanah, tapi malah dia selewengkan. Itu ahmak namanya. Nah, udah pintar menteri, ya, dana Covid dia embat juga. Masya Allah, ya. Orang lagi susah dipikirin dirinya. Maka udah disiapin hukuman mati. Udah dikasih tahu tuh, yang menggunakan dana Covid akan dihukum mati, ya. Tapi dia berani juga ngambil. Itu namanya ahmak. Padahal dia orang pintar, menteri, ya. Bukan orang bodoh. Itu namanya ahmak, Pak, ya. Jadi bukannya nggak tahu, dia tahu, tapi dia letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, diperintahkan kepada kita, kalau kita bergaul kepada mereka, maka kita rugi. Maka diperintahkan di sini dikatakan berteman dengan orang ahmak, ya, kalau bahasa kita orang yang bodoh, syu'mun. Syu'mun ay ghairu mubarakin, tidak berkah. Kita disuruh mencari teman orang soleh, berteman dengan orang baik, bukan berteman dengan orang bodoh, ya. Karena kalau orang bodoh itu menyebabkan kita jadi bodoh juga, ya. Kita punya ilmu dikit, berteman sama orang bodoh, habis ilmu kita, jadi bodoh. Sekarang gini dah, main badminton sama orang yang bodoh, sama orang yang pintar, enakan mana? Enakan yang pintar, jadi pintar kita. Tapi main orang bodoh, jadi bodoh kita, mungutin mulu, ya. Ada nggak ngerti mainnya, capek kita. Itu satu contoh.
main catur sama orang pintar, jadi pintar kita. Coba sama orang bodoh. Itu satu contoh. Dari ilmu kita udah dikit, kemudian berteman sama orang bodoh, habis ilmu kita, keserapnya dia. Tapi kalau ilmu kita dikit, kita bergaul sama orang pintar, jadi pintar kita. Ini dia perintahnya itu, ya. Kama rawa at-Tabrani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Isrim al-ahmaqo. Isrim bi kasri al-hamzah. Hamzahnya maksur. Isrim, ya. Warai ra-nya maksur. Isrim al-ahmaqo. Ai iqtawudahu. Putusin kecintaan kita kepada orang bodoh. Ya. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, ya. Orang yang tidak punya akhlak yang baik, putusin kecintaan kita kepada dia. Cari teman yang baik-baik. Guru begitu juga. Kalau ada guru agak benar, putusin. Ya, buat apaan ente ambil ilmu dari guru yang nggak benar? Jadi bukan sekedar ilmu doang, ilmu banyak. Ente baca di Google, buku apa aja ada, ilmu apa aja ada. Asal ente ketik aja, satu kalimat, satu huruf aja ente ketik, dibimbing tuh sama Google itu. Ya. Ente ketik cabai, cabai, langsung cabai yang langsung ada di situ. Cewek-cewek iya di mana aja ketiknya Pak, langsung dibimbing. Itu. Ente tulis emak, langsung emak itu. Oh, nenek itu semuanya ada. Tapi mbak Google namanya itu, ya. Segitu banyaknya tuh ilmu tuh di internet itu. Mau apa aja ada. Tapi berkah apa kagak. Ambillah dari mulut orang soleh, sehingga masuk ke hati kita. Lalu guru cuma pintar ngomong doang, tapi akhlaknya kagak ada, nggak masuk ke hati masyarakat, cuma kumpul banyak doang. Apa yang didapat? Nggak ada apa-apa. Setahun 2 tahun nggak ada perubahan. Sedangkan ngaji ini yang paling penting ada perubahan. Dari nggak tahu menjadi tahu, udah tahu menjadi lebih bagus lagi. Itu dia namanya riyadhah, dilatih dikit menjadi lebih baik, jadi lebih baik. Itu yang kata Nabi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini bertambah kepadaku kebaikan. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi tiap hari supaya bertambah. Nah, apalagi kalau udah tua, udah tua kagak punya ilmu, susah. Nggak punya ilmu, nggak punya duit, hancur, ya. Jadi kalau udah tua supaya ngaji, ya, hadir majelis taklim, belajar untuk bekal kita. Tapi bukan berarti udah tua dekat mati, nggak juga, ya. Cuman kelihatannya kalau udah tua dekat mati kelihatannya, ya. Tapi sebenarnya yang mati kebanyakan yang muda-muda, ya. Yang tua-tua boleh awet, ya. Ya tenang aja yang udah tua lah, ya. Yang muda dulu dah, ya. Itu. Jadi supaya kita bertambah, itu dilatih. Akhlak itu dilatih, bukan pengetahuan. Kita tahu. Tapi kalau nggak dilatih cuman ilmu doang. Sedangkan yang kita perlu itu prakteknya. Nah, kalau kita berteman sama orang ahmak, sama orang bodoh, sama orang yang menempati suatu bukan pada tempatnya, saat dia tahu, maka ghairu barak, nggak akan berkah. Ilmunya nggak berkah, hartanya nggak berkah, semuanya nggak ada keberkahan. Oleh karena itu putusin, putusin kecintaan kita kepada dia. Kalau orang bodoh itu supaya kita jauhin. Berteman sama orang bodoh, kita jadi bodoh. Ada kisah, mungkin dulu pernah diceritain di sini. Orang punya beruang. Beruang itu taat sama tuannya.
cinta benar tuh beruang. Suatu saat tuannya lagi tidur, terus di pipinya nemprok lalat. Ini beruang marah. Lalat itu kurang ajar, gigit pipi tuannya. Itu beruang ambil batu, ditimpuk, digencet itu lalat itu. Mati nggak? Mati. Hancur muka tuannya itu. Ya. Itu kenapa? Karena dia bodoh. Dia ingin kebaikan kepada tuannya, tapi malah mendatangkan mudarat. Dia nggak tahu. Dipikir menyelamatkan tuannya, diketok aja pakai batu, mati tuh lalat, hancur para tuannya. Begitu kalau kita punya teman orang yang bodoh. Makanya saat ini nih isrim al-haqqo, jauhin. Isrim al-ahmaqo, jauhin orang yang bodoh. Bertemanlah kepada orang yang pintar, termasuknya orang yang hadir di majelis taklim. Berteman. Mengapa? Karena teman itu menular kayak penyakit. Ya. Saya waktu di Gontor, karena saya eksperimen, jadi naik kelasnya kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Jadi cuma 4 tahun doang lulusnya. Yang lain kelas biasa 6 tahun. Kalau eksperimen setahunnya naiknya 2 kali. Jadi saya nggak sempat main-main. Ya, jadi kalau belajar itu naik ke masjid, cari yang kosong sendirian. Datang teman, ngapain lu sini? Gua mau ngaji bareng-bareng. Iya dah, silakan. Tahu-tahu dia rebahan, sambil baca buku, sambil celentang. Nah kita lihat dia rebahan, ikut aja rebahan lagi, sama-sama tidur semuanya. Nah kan setelah itu ketika ada yang rebahan tuh kita pindah ke tempat lain, cari yang lagi pada belajar. Kalau ada lagi pada rebahan, kita pindah lagi. Kenapa? Menular. Di samping kita orang tidur, kita ikut tidur lagi. Oh di Jordan, kita di umroh naik taksi. Taksinya Mercedes. Itu yang duduk di samping sopir nggak boleh tidur. Kalau ngantuk suruh pindah ke belakang. Mengapa? Kata sopir kalau lu ngantuk, gua ngantuk juga. Itu. Makanya kalau kita bawa mobil di samping kita tidur, ya kita nggak semangat lah. Itu nggak mau tuh sopirnya itu, disuruh pindah gitu, pindah ke belakang loh, cari yang segar ke depan. Itu karena perjalanan jauh dari Jordan ke Saudi, jauh, bisa 1,5 hari naik mobil, ya, mobil taksi Mercedes kuat ya. Jadi begitu ya, teman. Maka kata penyair, ya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Seseorang jangan kamu tanya itu siapa dia, bagaimana itu dia. Lihat saja temannya. Siapa temannya? Si Ano, ketahuan ya. Temannya artis, ya sama dah gitu ya. Temannya yang tukang ngaji, oh sama tuh bangsa ngaji mulu. Temannya orang dermawan, oh sama tuh dia dermawan juga. Temannya orang pelit, oh sama tuh dia. Lihat aja temannya, nggak usah pakai tanya tuh dia siapa, dia siapa. Lihat temannya. Sekarang nih kita lihat nih masing-masing nih temannya siapa. Sarju Murtani temannya Sarju Majuri, oh sama tuh. Akur itu, gitu. Ya, jadi nggak usah pakai tanya siapa itu dia, nggak usah. Lihat temannya. Mengapa? Karena teman sama teman saling mencontoh. Awalnya dia baik, tapi karena temannya tidak baik, lama-lama nggak baik. Awalnya nonton orang lagi main gapling, awalnya nonton doang, lama-lama disuruh gantiin, lama-lama pemain utama jadi. Itu begitu, lama-lama malah cuma nonton doang. Itu menular kayak penyakit, justru lebih bahaya lagi. Teman yang bodoh lebih bahaya lagi. Masya Allah ya? Tidak ada kebaikannya. Bahkan ada Hasan Basri mengatakan ya, kita jauhi orang yang bodoh itu ibadah, berpahala.
Menjauhi orang yang bodoh berpahala, menjauhi orang yang suka berbuat maksiat berpahala. Ya. Jadi orang-orang yang tidak baik bukan fisiknya ya, kita nggak menghina fisik orang. Ya, ini perbuatannya. Orangnya nggak ada masalah. Ya. Apakah dia hitam, dia putih, dia cakep, kita nggak memasalahkan fisik dan tidak boleh kita mengejek fisik orang. Yang kita jauhin akhlaknya, perilakunya. Ketika dia berubah menjadi orang baik, ya kita demen lagi gitu. Jadi yang kita nggak demen perilakunya. Jadi kalau kita ini semua nih, ya majelis taklim, pertama lihat gurunya dulu. Kalau gurunya nggak istiqomah, mendingan pindah, cari guru lain. Kesian ente, sia-sia ente ngaji. Ya, kenapa? Yang kita pentingkan tuh keberkahan. Makanya di sini dikatakan wasuhbatul ahmaki syukmun. Syukmun itu di sini dikatakan ghairu mubarikin. Bergaul dengan orang bodoh tidak berkah. Tidak berkah, dia nggak ada kebaikan. Karena berkah itu khairat katsirat. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Makanya kalau kita sepakat nih, ya, kita bergaul dengan orang baik-baik aja. Yang kagak baik, goodbye. Ya, kita seleksi. Apalagi mau Ramadan ini, ya, kita seleksi teman-teman yang baik. Ya. Ini kata Ustaz Lambang, pengajian Sabtu nggak ada penutupan. Nah ini terus Ramadan terus, gitu, ya. Tapi hadiahnya jalan terus, ya. Nggak penutupan, kagak ada hadiahnya, ya. Karena apa? Karena Sabtu ini kan nggak ada kaitannya dengan subuh, ya. Subuh bukan Sabtu. Subuh itu nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Kalau maghrib, isya itu kan ada kaitannya dengan buka puasa, sholat tarawih, gitu, ya. Jadi mengaji itu jalan terus. Namanya penutupan, tapi bukan berarti belajar berhenti. Ini yang salah paham. Jadi alhamdulillah berhenti ngaji, udah ketutup dah otaknya. Kenapa? Karena udah di stempel berhenti ngaji. Udah. Jadi otaknya udah diperintah, udah jangan ngaji lagi. Sehingga udah nggak demen lagi pengajian. Nah, bukan penutupan pengajian sementara itu karena waktunya maghrib dan isya bertepatan dengan puasa, bertepatan dengan buka puasa dan sholat tarawih. Tapi kalau waktu-waktu lain tetap justru di bulan Ramadan itu kita perbanyak hadir di majelis taklim. Mengapa? Karena semua amalan kan dilipat ganda kan. Yang sunnah dilipat ganda, yang wajib dilipat ganda. Harusnya kita lebih semangat lagi menuntut ilmu supaya ada perubahan. Jadi al-ahmak di sini lebih parah lagi dari bodoh. Dia tahu, tapi dia nggak ngamalin. Ya, orang punya rizki nggak bersyukur, bodoh tuh dia. Padahal kata Allah kalau dia bersyukur, Allah tambah. Dia nggak bersyukur. Nah, kalau dia nggak bersyukur, fa inna azabi syadid. Sungguh siksaanku malah berat. Jadi pandai-pandailah kita bersyukur. Carilah teman yang baik. Di sekolah, di pesantren, di masyarakat, di kantor. Kalau kita punya teman yang baik, bagus lah. Ya. Ini yang ngaji ini Ustaz Haji Radun ngajinya dari Jati Padang. Ya, salah satu MUI juga. Ya, jamaah saya dulu di masjid samping Mall Semanggi. Ya, karena udah jamaah udah digusur, dipindah ke Jati Padang. Ya, karena suhbah, karena berteman yang baik, dia datang ke sini, dia ngaji. Setelah dia tahu saya mengajar di sini, dia datang. Itu teman yang baik. Tapi kalau teman yang buruk, mendem kita, sia-sia hidup kita. Jangan. Ini kita udah tahu nih baca ini. Isrim al-ahmaqah, putusin kecintaan kita kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Cukuplah ya. Ini masih. Nah di sini wala tusahib li qubhi halatihi. Jangan kamu berteman disebabkan keadaannya yang sangat buruk. Li anat tibaa saraqatun. Karena tabiat yang jelek itu menjadi pencuri.
Qad yasriku tab'aka minhu, bisa saja tabiat kamu yang bagus dicuri oleh orang yang tabiatnya kagak bagus, akhirnya kamu menjadi jelek. Hati-hati itu ya. Tabiat itu ada pada diri kita semua nih ya. Semua ada tabiat kita yang buruk, nggak apa-apa, biarin. Tapi tabiat yang buruk itu ditutupin oleh ajaran Islam. Tapi kalau ajaran Islam hilang, keluar lagi tabiat jeleknya, begitu. Ya, nah jadi tabiat yang jelek ini kita gencet dengan ajaran Islam, dengan perintah yang baik-baik kita lakukan, sehingga dia nggak keluar, dia ketutup. Nah, tapi kalau kita keluar ajaran Islam, keluar akhlak kita yang baik, maka dia akan keluar tabiat kita yang jelek. Jadi yang kita khawatirkan ini tabiat kita yang sudah baik. Ketika kita berteman sama orang yang nggak baik, akhirnya tercuri, terambil tabiat kita yang jelek, yang bagus. Akhirnya kita ngikutin dia, menjadi kita tidak baik. Cukuplah ya. Waktunya sebentar.